Oh ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih atas waktunya untuk kesempatan kali Waalaikumsalam. ini. Di sini saya sebagai salah satu mahasiswa siswa PPG diberi penugasan untuk wawancara ke pakar, yaitu pengawas sekolah. Apakah Ibu berkenan, Bu? Iya. Insya Allah, Ibu akan bantu. Apa Iya, yang bisa Ibu bantu? terima kasih banyak, Bu. Jadi di sini, Bu, Iya. eh, pertemuan PPG kali ini, kami di tahap utama ini, eh, dari awal pelatihan, kami mengidentifikasi masalah di kelas, terutama saya sebagai guru IPA. Jadi pada minggu pertama, saya ada menemukan beberapa identifikasi masalah, Bu, terkait pembelajaran. Jadi pada pertemuan kedua ini kami diminta untuk mencari literatur bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, baik dari jurnal maupun pakar, Bu, terutama Ibu. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Saya mulai saja untuk yang pertama. Iya. Pertanyaannya menyangkut eh, Ibu mungkin Udah, terbiasa juga Pak. untuk Lagi Zoom, mm, Zoom izin ya, Pak. eh, Ah, tak apa, Pak. Tapi pakai bentar ya, Bu. Ibu ambil handset bentar. baik Ibu. Kebetulan ada. Iyalah Bu di tempat kerja. Oke. Udah kedengaran Bu? Udah. Nah, jadi Ibu Nah, sebagai pengawas tentunya sering apa namanya eh eh, sebagai pengawas mengetahui bahwa saya sebagai guru, Bu, terutama dalam pembuatan RPP, memang mungkin kalau sedang di apa namanya diawasin pas ngajar itu apa namanya tuh, Bu? grogi ya. Supervisi. Iya, Supervisi ya, Bu. supervisi. Kadang-kadang Betul. beda di tampilan RPP, tetapi beda pula yang Oh. ditampilkan. Kira-kira bagaimana, Bu, kiat Ibu kepada saya biar lebih mantap gitu dari pembuatan RPP Oke. sampai penampilan di kelas, Bu. Oke. Baik, Bu. Berbicara tentang RPP ya. RPP itu kan istilahnya kalau untuk guru itu administrasi wajib ya. Wajib. Artinya guru itu mesti mempersiapkan secara matang. Eh, di mana sebelum kita masuk ke pembelajaran ke kelas, sebelumnya kita memang udah siapkan. Jangan sampai RPP ini disiapkan setahun sebelumnya terus disimpan cantik-cantik, tidak disentuh lagi. Nah, itu akan salah satu penyebab ya, penyebab guru tidak siap di dalam pembelajaran. Tapi kalau seandainya RPP itu memang disiapkan sehari atau 2 hari sebelum masuk kelas, insya Allah itu kan masih ingat. Itu yang pertama. Yang kedua, mustahil tanpa RPP itu seorang guru bisa mencapai tujuan pembelajaran. Iya, Baik Ibu. tujuan ya, baik tujuan untuk dirinya sendiri maupun tujuan untuk siswanya begitu. Jadi memang RPP itu perlu ada beberapa tahapan sebelum kita membuatnya itu. Yang pertama sekali ya tentunya ada analisis KIKD. Setelah kita analisis, baru kita merancang itu pun kita harus diagnosis awal dulu peserta didik kita. Ya kan? Untuk apa? Untuk menyesuaikan pembelajaran kita dengan kebutuhan siswa kita. Karena pada pembelajaran sekarang ini, pada dasarnya itu pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Ya kan? Artinya si guru hanya sebagai fasilitator di dalam itu. Siswa lah yang banyak berperan di dalam pembelajaran itu. Nah, itu harus
digali betul-betul oleh guru sebelum mempersiapkan pembelajaran. Kemudian dalam membuat RPP itu juga kita seorang guru kan tentunya harus beracuan kepada standar proses ya, standar yang diluncurkan oleh Kemdikbud itu nomor 22 tahun 2016 itu. Di sana kan ada hakikatnya membuat RPP, ada prinsip-prinsipnya membuat RPP. Nah, di situ harus tergabung langsung, harus tergambar langsung di dalam RPP kita itu. Nah, kalaulah kita sudah meramu RPP kita itu sedemikian sebelum kita muncul Halo Bu, sepertinya sinyal ya Bu. di kelas. Nah, insya Allah ketika kita lengkapi dengan rubrik-rubrik penilaian sikap, kita berikan ke siswa itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan siswa kita, sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekolah dan sumber belajar yang sesuai juga dengan kondisi di sekolah kita. Nah, itu perlu kita analisis semua itu. Ya, memang sih dalam membuat RPP itu kan ada tingkatan juga ya, ada tingkatan cakap, ada dasar dulu ya, dasar cakap mahir. Nah, kalau kita berbicara dasar cakap itu berarti kita masih ini ya, masih memodifikasi lah, Iya. masih memodifikasi. Kemudian boleh sih kita modifikasi, kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah kita. Nah, kalau berbicara tingkat mahir, nah ini tingkatnya sudah luar biasa, sudah tingkat tinggi istilahnya kan. Artinya di situ adanya kecakapan, adanya keterampilan yang membutuhkan latihan dan bimbingan. Nah, bagaimana melatih dan membimbing membuat RPP yang memang mudah, membuat RPP yang menarik. Nah, itu kan perlu diperhatikan juga tuh. Nah, ini terutama ibu ya selaku pengawas itu akan menjadi perhatian sangat ini tentang keluhan-keluhan guru di sekolah binaan ibu. Nah, ibu akan mendengar ini dan akan melakukan pembimbingan-pembimbingan. Kemarin waktu pelatihan Kampa, Ibu pernah juga memberikan itu membuat RPP Hyperdoc. Ibu ikut tak, Bu Mar? Belum ada Bu. Itu membuat RPP Hyperdoc itu dengan Canva, terus bisa menampilkan tampilan satu lembar, kemudian tampilannya menarik, dan tidak memakan tempat. Nah, artinya kita mudah, tak membutuhkan waktu lama kita membuat RPP itu. Hitung menit aja selesai karena di Canva itu sudah ada template-templatenya begitu. Nah, kemarin kemarin Ibu lakukan pelatihan daring itu selama 3 hari di Meet, itu sisanya on gitu, sisanya on. Nah, jadi hasilnya dimunculkan kembali di Canva grup kita pelatihan itu. Banyak kok hasil yang dibuat oleh teman-teman udah bagus-bagus. Artinya sekarang tuh banyak aplikasi yang membantu kita, yang memudahkan kita, dan kita pun kalau selama ini bolak-balik RPP itu membutuhkan ini ya, membosankan juga dengan kertas putih tulisan hitam tampilannya gitu ya. Seperti lihat skripsi Bu. Nah, sekarang kita bisa buat nah itu dia kan. Jangankan mau melakukan di kelas, membacanya aja masih ini gitu. Iya. Rasanya gimana gitu kan. Nah, tapi dengan Canva ini RPP kita itu bisa kita jadikan e-book gitu kan. Nah, menarik lagi, tinggal klik-klik dia bolak-balik sendiri gitu kan. Lewat Canva juga gitu. Iya. Bu Arma tak ikut ya Ibu pelatihan kemarin? Yang waktu itu tidak Bu. Belum. Terakhir para dekan pas sama Ibu, kemudian yang sama sel pembuatan LKPD.
Canva Oh, juga. LKPD aja ya? RPP Iya, belum yang ya? RPP belum. Oh, Nanti kalau ada ada. kesempatan ya Nanti Bu, nanti insya Allah. Nanti. dikabarin. Kalau iya, kalau sekolahnya menjadwalkan juga Ibu akan datang Ah praktek iya, di sekolahnya kan. boleh Bu. Nanti bisa diapakan dengan kepala sekolah baru Bu, kepala Iya, sekolah kami Pak Paniran. iya, iya, itu Heeh. kebetulan Ibu tak sempat datang waktu itu kan. Iya, Nah, waktu serah terima. latihan Ibu Ib- tuh ya. Iya, Bu, terima kasih Bu. Jadi Oke. mungkin dari bentuk tampilan juga sehingga guru Hmm, termotivasi untuk sering nah, melihat RPP ya Bu, sehingga bisa betul. eh, hard copy dapat terlihat langsung di kelas ya gitu ya Bu ya. Nah, itu dia. Tanpa kita sekarang HP kan udah banyak fungsi ya kan. Iya, Eh, Google Drive kalau kita simpan di Google Drive di HP kita bisa buka tanpa bawa-bawa laptop pun kita udah bisa udah ini ya. bisa Bisa melihat. menggunakan begitu canggih ya sekarang. Hmm. Bu, terima kasih Hmm. untuk masalah pertama yang saya hadapi. Semoga nanti bisa saya jalankan, Bu. Kemudian yang kedua, Ibu, di dalam pembelajaran IPA memang apa namanya, anak-anak ini seperti motivasi belajarnya agak rendah. Nah, jadi dia belum lagi masuk ke pembelajaran kita, udah nampak lesu, lemah, Hmm. Bu. Padahal biasanya pelajaran IPA itu pun pagi. Nah, jadi kira-kira apa trik yang harus saya lakukan, Ibu? Itu Bu ya, untuk memunculkan motivasi siswa Mm-mm. ya Bu ya. Iya, Ibu. Sebetulnya sebelum kita menggali tentang motivasi ini, tentunya kita diagnosis awal dulu siswa kita, karena banyak faktor penyebab motivasi ini rendah. Yang pertama penyebabnya memang dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, yang kedua dari lingkungan luarnya. Nah, mungkin guru bisa memanfaatkan motivasi yang dari lingkungan luar ini. Eh, Lingkungan luar itu ada macam-macam lagi, ada lingkungan rumahnya dan ada lingkungan di dalam kelasnya sendiri, dia bersama temannya. Dan yang paling terpenting itu adalah eh, dia dengan kita guru gitu kan. Itu yang terpenting kita kaji dulu, kita diagnosis dulu. Eh, di mana biasanya siswa-siswa yang kurang motivasi ini biasanya memunculkan itu ada rasa tekanan-tekanan. Ada rasa tekanan, ada kekecewaan begitu. Berkemungkinan ya, kemungkinan di sekolah dia sebelumnya dia begitu aktif, sekolah gurunya bagus, tiba-tiba masuk SMP, dia mendapatkan kondisi yang sedemikian ya, dia kecewa. Itu pertama. Terus ada tekanan-tekanan bahwa misalnya nih tak boleh bergerak ngapa-ngapain. Nah, ini Mm-mm. kejadian loh sama anak ibu. Anak ibu dulu SPT-nya Mm, Pekanbaru. mm-mm. Pekanbaru itu dari 2000 itu sudah menerapkan Merdeka Belajar ini. Mm, Mereka pengen apa aja siswanya, pengen tahu tentang transport dibawa ke lapangan udara, wawancara di situ, mm-mm. nanti laporkan presentasi. Mereka tahu tentang komunitas misalnya air, mereka bawa ke perikanan Auri itu. Mm, Nah, di situ udah literasi numerasinya sudah ada di situ dari tahun 2000. Nah, selesai ibu kuliah waktu itu mm-mm. pindah ke sini lagi. 1 tahun dia kelas 6 pindah ke sini, itu Ya stres, Allah, betul stres dia. Karena di sangat sini dia berbeda. mendapat sangat berbeda, kecewa dia, nggak ada yang didapat dia di sana tuh muncul di sini gitu kan. Iya. Di sini bu siswa disuruh lipat tangan, duduk diem, nah, gurunya Mm-mm. selalu mukul-mukul ini eh, meja, diem gitu, dia jadi stres ya kan. Lama-lama ibu menyembuhkannya. Nah, itu perlu perlu sangat dipahami oleh seorang guru itu. Jadi sebelum masuk itu diagnosislah peserta didik kita, kelompokkan sesuai gaya belajarnya, mana gaya belajar siswa kita yang kinetis, mana gaya belajar siswa kita yang audio, mana yang visual, kelompokkan itu. Mm-mm. Kemudian kelompokkan juga berdasarkan analisis nilai awal dia, mana yang kelompok sedang, kelompok low, kelompok high, kita kelompokkan. Nah, untuk apa? Untuk kita menyesuaikan nanti motivasi-motivasi belajarnya itu.
Nah, ketika kita jumpa siswa kita yang kinetis, ya, tentunya kita menyesuaikan nih cara metode mengajar kita. Mungkin kita memilih metode mengajar diskusi, misalnya, atau kita memilih metode mengajar bermain, misalnya. Media alat peraga pun kita sesuaikan. Nah, mungkin anak kita yang memang anak-anak sekarang yang lahir di zaman teknologi, mereka memang menyukai yang namanya HP, ya kan? Nah, mungkin kita bisa masuk menggunakan alat peraga itu. Atau kalau memang kondisi sekolah kita tidak memungkinkan untuk internet, ya mungkin kita bisa buat pakai kertas warna-warni itu, ya kan? Kemudian kita berikan model pembelajaran problem solving misalnya, mereka menjawab dengan menuliskan di kertas warna-warni itu, mereka tempel. Nah, itu kan mereka bermain sambil main, nggak berasa kan? Iya. Mereka tidak tertekan dengan pertanyaan yang kita ajukan itu. Artinya mereka senang, senang walau macam mana pun pertanyaan kita berikan, senang mereka menjawab karena mereka bermain tadi berpacu nih, kita hitung tuh waktunya. Dalam hitungan 1, 2, 3 tempel gitu, mereka berebut tuh lari ke depan kan. Nah, akhirnya di situ nanti setelah ditempel semua kita bacakan semua. Walaupun tidak ada nama siapa-siapa kita bacakan. Setelah kita bacakan, nanti baru kita munculkan pembelajaran kita tuh. Nah, ini pembelajaran kita sekarang. Cocok tak dengan apa yang kamu jawab tadi ya? Tadi kan kita baru menggali pengalaman dia kan? Kita Di baru awal menggali masuk. pengalaman dia, betul. Belum masuk tuh ke pembelajaran. Nah, artinya dari mana guru bisa menggali pembelajaran itu? Ya mungkin saja guru bisa nge-share materinya terlebih dulu. Atau guru menggunakan LMS seperti Google Classroom ya. Guru bisa memasukkan video di situ biar ringan ya. Nah, siswa diberi PR lah menonton video itu. Kemudian setelah masuk di kelas, nah kita adakan pretest seperti ini. Nah, kalau sekarang di Merdeka Belajar ini namanya pertanyaan pemantik ya. Nah, seperti tadi akan nyambung dengan apa yang dia tonton tadi. Jadi sesuai juga dengan Bapak Ki Hajar filosofi itu bahwa pengetahuan itu dibangun oleh siswa itu sendiri melalui pengalamannya sendiri. Nah itu dia. Jadi pengalaman itu bisa didapat dari lingkungan rumahnya, dari dia bergaul dengan teman-temannya, dan dari kita sendiri yang nge-share materi itu. Nah itu suatu motivasi juga. Akhirnya siswa yang tadinya cuek, yang tadinya suka keluar masuk kelas, malas buat PR, insya Allah dengan begitu mereka senang begitu kan. Nah apalagi kalau ya, apalagi kalau ibu punya ini sekolahnya internetnya cukup, nah ibu kan bisa menggunakan itu Jamboard. Nah di Jamboard itu mereka kan lebih berwarna-warni lagi kan kertasnya kan. Mereka adu cepat di situ. Asik lagi mereka kan. Nah itu salah satu memotivasi siswa. Jadi dari strategi kita, dari metode kita, dari model pembelajaran kita. Apalagi kalau IPA ya, IPA model pembelajaran itu lebih dekat ke inquiry ya kan? Iya. Ke penelitian-penelitian. Nah untuk tingkat SMP lakukanlah penelitian secara sederhana. Kalau ibu lagi sekolah tahun 70-an, tahun berapa itu? Ya 70-an sampai 80-an itu guru-guru ibu zaman dahulu nggak ada IT kan, tapi guru-guru ibu tuh sudah ngajak kita semua tuh untuk penelitian. Hari-hari dikasih tugas. Hari ini nak bawa capung ya, bawa capung. Besoknya kita bawa capung ke sekolah. Nah di kelas capung itu kita pretelin itu, kita lihat kepalanya bentuknya bagaimana, kakinya bentuknya bagaimana. Jadi langsung kan guru tak menjelaskan itu ini alur pendarahan begini ke jantung begini enggak, kita langsung kita bedah kata waktu itu kan, kita juga bedah kelinci waktu itu. Masih ingat ibu setua ini, masih ingat ibu tuh mana bilik kanan mana bilik kiri, mana pernapasan yang ingat semua sampai sekarang itu bagaimana alur mata ini sampai ke otak tuh masih ingat sampai sekarang. Nah itu karena guru-guru kita zaman dulu langsung berbuat. Anak-anak zaman sekarang coba lihat sama apa
lipas ya, kepuyuk ya, apa namanya itu takut kan, sama cicak takut karena memang pada dasarnya kita nggak memperkenalkan itu kepada mereka, ya kan? Aslinya bendanya kita hanya melihat gambar gitu. Tapi coba aslinya benda balik sekolah, tangkap nak itu. Bawa nak ke cebong, bawa kata anak-anak sekarang kan geli dengan kata itu ya kan. Tapi kita dulu begitu belajarnya, bawa nak ke cebong. Ke cebong itu dimasuk ke botol, kita kasih nama masing-masing, kita catat per hari perkembangannya. Nah, itu penelitian sederhana untuk tingkat-tingkat SMP, SD sudah bisa dilakukan. Nah, nanti setelah mereka mengamati misalnya 1 minggu, dari hasil catatan mereka itu dipresentasikan di depan kelas, gitu kan. Diskusikan bersama teman-teman kelompok lainnya. Apa kendalanya kok kecebong saya ini masih dalam seminggu masih segini panjang ekornya, belum berubah jadi kata, misalnya gitu kan. Nah, berapa lama periodenya itu. Nah, kan mereka bisa diskusi. Jadi pembelajarannya itu memang nyangkut langsung di sininya begitu. Iya, Jadi zaman karena mereka mengalami langsung kan. iya, Mereka mengalami, berbuat melakukan langsung. ya Bu. Pada para ahli mengatakan itu kalau pembelajaran itu langsung dialami siswa itu sekitar 90% itu bertahan lama di pemikirannya. Tapi kalau hanya pembelajaran itu kita kasih dengan omongan saja itu 50% ke bawah belum tahu lagi itu siswa. Hari ini diajarkan, nanti di rumah orang tuanya nanya, "Nak, belajar apa tadi, Nak?" "Belajar IPA, Bu." "Tentang apa tadi, Nak?" "Lupa, Bu." Itu dijawabnya lupa, ya kan? Kenapa? Karena nggak nyangkut dari perjalanan sekolah ke rumah aja nggak nyangkut lagi tuh. Iya. Karena kita hanya menjelaskan begitu kan. Iya, iya. Nah, yang dituntut zaman sekarang itu adalah pembelajaran berpusat kepada siswa itu yaitu tadi sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan Anak. zaman sekarang ini siswa itu kan lahir milenial ya, bergerak, itulah kebutuhan mereka. Nah, kita manfaatkanlah itu, bergerak mereka itu. Iya, Kita adakanlah, ya kita adakanlah. Jadi alat peraga itu nggak harus IT loh, nggak harus IT. Apa yang ada di sekitar mereka itu lebih lebih nyangkut. apalagi siswa melakukan ya Bu. Melakukan, berbuat dia kan. Dia akan ingat kalau ada sesuatu, misalnya ibu masih ingat sampai sekarang tuh, tangan ibu ketusuk sama duri itu. Waktu itu kita disuruh mencari bunga apa namanya? Bunga putri malu kalau kami Iya, dulu kan. Nah, ibu ketusuk gerak sampai pada sekarang masih tumbuhan. ingat itu. Iya, itu kan pembelajaran bagi siswa kita kan. Oke. Jadi tidak tidak monoton pembelajarannya ya Bu ya. Jadi kita harus mengembangkan model metode sehingga anak tidak bosan dan pembelajaran bisa bertahan lama dan ilmunya dapat pada siswa ya Bu ya. Betul. Artinya guru lebih kreatif lagi mencari variasi-variasi ya kan. Variasi Iya, metode, model. Memang model. sih sibuk di rumah itu ya kan. Iya, tapi harus Tapi karena tugas ya, utama. nah kita kan puas melihat siswa kita senang belajar, kita puas ya kan. Iya. Kepuasan itulah yang disebut dengan hasil belajar. Siswa puas, kita puas. Siswa merdeka juga kita merdeka ya kan. Iya. Nah, Terima kasih Bu untuk motivasi belajar siswa. Insya Allah saya akan mendongkrak diri saya untuk berbuat yang hasilnya untuk memajukan siswa sesuai yang Ibu berikan tadi. Bu, untuk pertanyaan yang ketiga, Bu, di kelas itu kadang-kadang kan anak-anak ada yang prestasi belajarnya rendah. Jadi untuk berkomunikasi kepada orang tua, kadang-kadang orang tua ini Bu sibuk gitu. Apa kiat saya sebagai guru hingga penyampaian tuh sampai ke orang tua, Bu? itu siswa ya. Oke. Ini mungkin ya terkait dengan pendampingan orang tua lah ya. Iya, Bu. Memang pendampingan orang tua ini sangat penting sekali di dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena ada beberapa tantangan di zaman sekarang ini. Yang pertama sekali itu tantangannya adalah perkembangan teknologi.
bagaimanapun si orang tua memang harus mengikuti perkembangan zaman. Itu dulu yang pertama. Yang kedua tantangannya adalah usia siswa SMP ya. Siswa SMP kita itu kan masa puber ya, masa pubertas. Iya, Bu. Nah, ini penting, sangat penting sekali pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh orang tua. Kenapa? Karena di masa usia SMP itu siswa masih mencari jati dirinya. Siswa butuh pendekatan, butuh model, butuh contoh dari orang tuanya. Kenapa? Karena si orang tua kan sudah lebih dahulu ya mengalami masa puber ya. Jadi pengalaman-pengalaman dia itu bisa diberikan kepada anaknya. Bagaimana ini loh nak cara berinteraksi dengan teman yang bagus. Begini loh nak cara mengendalikan emosi. Kan kalau anak puber itu banyak ya dari perkembangan fisiknya ya kan, mereka malu-malu di kelas itu sehingga kita guru pun bingung ya kan, disuruh maju nggak mau, disuruh bergerak begini nggak mau, suruh nunjuk nggak mau gitu kan. Nah itu butuh dampingan dari orang tua, butuh kelemah lembutan orang tua, butuh contoh teladan orang tua. Dan dari ini juga apalagi di masa COVID ya kan, pembelajaran lebih banyak daring. Ini sangat ya betul-betul sangat orang tua itu istilahnya sebagai fasilitas, sebagai sarana lah begitu, sarana. Jadi ketika anaknya kan kadang-kadang kita nih pas sinyal low atau apa kita suka marah begitu kan, nah di situ fungsi orang tua, kita malas mengerjakan PR atau apa itu, nah disitulah fungsi orang tua menyabarkan, kamu bisa nak sabar, itu kan masalah sinyal, itulah fungsi orang tua. Nah kenapa ada beberapa orang tua yang kurang dalam pendampingannya terhadap anak ini ya. Mungkin pertama sekali ya masalah pendidikan orang tua ya kan. Yang kedua ya mungkin orang tua itu pernikahan dini ya, mengalami pernikahan dini, belum siap dengan anak begitu kan, pendidikan anak. Yang ketiga ya tadi kesibukan orang tua ya kan, dari pagi baliknya malam nggak ketemu dengan anak, ditinggal tidur, balik dan tidur lagi ya kan. Nah, di situ tentu penting juga peran kita sebagai guru ya kan. Ini tidak hanya menyangkut kepada guru BK begitu loh, tapi guru kita selaku guru mata pelajaran juga bertanggung jawab di situ gitu. Nah, bagaimana caranya kita agar kekurangan-kekurangan yang diperolehnya di rumah itu dapat tertutupi walaupun tidak maksimal gitu ya. Yang pertama ya itu tadi, pertama guru harus mendiagnosis siswanya dulu. Tadi petakan ini mana siswa saya yang memang butuh begitu, butuh perhatian, butuh pendekatan, butuh kadang-kadang ada siswa yang tipenya bisa didekati 4 mata aja. Kadang siswa itu ada yang tipenya rame-rame gitu kan melalui kawannya. Nah, itu harus kita pelajari juga. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada program dari kelas atau wali kelasnya dengan paguyubannya, buatlah program itu parenting sekali sebulan begitu kan, sehingga orang tuanya yang tadi nggak ada pengetahuan di situ bisa kita undang, dari psikolognya bisa kita undang, dari atau dari pakarnya, dari guru BK-nya sendiri bisa kita undang. Sehingga yang tadinya gurunya orang tuanya nggak ada pemahaman ke arah situ ya, mulai menyadari gitu, oh berarti ini wajib loh bagi saya untuk anak saya mendampingi karena fatal loh. Waktu lebih banyak anak itu di rumah dengan orang tuanya kan, dengan guru hanya beberapa saat aja. Nah kalau seandainya ini dibiarkan berlama-lama, ini kan berdampak ketika siswa itu sudah di masyarakat juga, sudah sebagai seorang ibu juga begitu kan. Nah ini yang harus kita masukkan, kita berikan kepada orang tua itu ya, tentunya kalau kapasitas kita nggak memungkinkan ya, tentunya kita yang datangkan narasumber gitulah. Itu yang kedua. Nah yang ketiga mungkin ibu bisa membuat karya tulis, memberi tugas siswa membuat karya tulis. Yang pembelajaran IPA dikaitkan ke yang itu yang masa puber ada kan pembelajaran IPA itu, perkembangan organ bisa dikaitkan ke situ, bagaimana perkembangan sosialnya,
bagaimana cara mengatasinya, mengendalikannya, Iya. terus memperkenalkan perkembangan-perkembangan yang ada di badannya. Buatkan makalahnya, kita arahkan. Mungkin Ibu bisa membuat buku bersama dengan siswa, ya kan? Nah, membuat puisi bersama dengan siswa, jadikan buku, begitu kan? Itu udah mengembangkan ininya, mengembangkan sosialnya, mengembangkan emosinya, begitu kan? Artinya kita ada sedikit lah memberi bantuan kepada orang tua, gitu kan? Tapi bukan sedikit lagi kalau Ibu rasa, guru-guru yang sudah pernah melakukan, mencobakan itu, membuat buku bersama siswa, membuat video pendek, film pendek bersama siswa, itu malah banyak dampaknya daripada orang tuanya yang bla 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 di rumah gitu kan. Jadi banyak berdampak ya kalau Ibu lihat. Tapi anak Ibu dulu SDT memang di situ memang banyak betul nampak perkembangan untuk pribadi dia sendiri. Nah gurunya langsung menyuruh begitu, buat film singkat, nah drama singkat begitu. Nanti gurunya videokan, udah videonya di-share gitu kan, mereka akan senang gitu. Di situ dimunculkan dialog-dialog yang terkait dengan tadi itu, dengan sikap ramah, dengan sikap anak dengan orang tua, perhatian anak sama orang tua, gitu kan. Nah, melalui drama. Itu Bu. Baik Bu. Ya. Jadi mengenai siswa yang kurang perhatian dari orang tua, guru bisa bertindak di sini ya Bu ya. Nah, tadi yang Ibu bilang melakukan apa namanya seperti seminar parenting, Ya, mungkin bisa diisi oleh guru BK, kemudian penugasan siswa dalam bentuk video. Mungkin di sini dia bermain peran ya Bu, ada yang bermain peran sebagai orang tua. Jadi bagaimana dia apa namanya menasehati anak, misalnya bangun terlambat atau bagaimana ya Bu ya. Iya betul. Nah menarik itu lagi sekali. Iya Bu. Kalau mengajar tuh seni lah Bu. Iya. Iya. Banyak sekali yang Meresan ke saya bawah, dapat dari Ibu. Iya. Sepertinya. Ibu siapa Bu? Bentar ya Bu. Iya Bu. Iya, Bu Tis tadi disuruh tunggu. Ibu tunggu aja di sini. Nih, ini ibu ya yang telepon. Iya, ini HP beliau. Bu, sepertinya pertanyaan nomor 4, 5, dan 6 ini sudah terjawab. Jadi Ibu juga tadi yang masalah IT juga udah Ibu sampaikan bahwa guru memang harus melek juga IT ya Bu. Jangan karena siswa sekarang untuk penggunaan HP terutama lebih canggih daripada gurunya. Siswa lahir abad 21, itu kalau Pak Kadis bilang gitu kan. Iya, gurunya lahir tahun berapa, kata Pak Kadis. Jadi kita abad 19, siswa abad 20 kita kejar nih, kata Pak Kadis. Pak Kadis ngomong gitu kan. Kita kejar, kita paling tidak dempet dengan dia lah, gitu kan. Beriringan artinya, ya Bu ya. Artinya sebagai pendorong gitu kan. Kalaupun jangan sampai kita kok selama ini nangkap HP anak, razia, itu malah menyakitkan bagi mereka kan. Artinya kita nggak percaya dengan dia, begitu kan. Betul. Padahal itu keterampilan siswa luar biasa di situ kan. Dengan kalau penggunaan IT. Ibu sendiri lagi ngajar itu tahun 2017-18 sih, malah Ibu yang bawa HP itu Ibu dekatin loh. Apa yang ada di HP-mu nak? Gitu kan. Ada rupanya editan video tuh. Coba ajarkan Ibu nak. Ibu pengen juga nih ngedit video. Kamu ambil Ibu ya, kamu sorot Ibu. Setelah itu kamu ngedit dekat dengan Ibu. Ibu pengen. Malah Ibu belajar dari siswa. Iya, itu weekend master tuh pertama sekali dari sama siswa. Nah, sama siswa. Akhirnya kan mereka malah termotivasi kan. Iya, untuk lebih. Iya Bu. Besok malah mereka bawa HP itu malah ini untuk pembelajaran jadinya. Iya. Kalau Ibu 2017 tuh belum ada Merdeka Belajar, tapi Ibu sudah melakukan HP. Nah, ada satu orang siswa Ibu waktu itu mungkin dalam 3 tahun tuh nggak pernah buka buku. Buktinya saat itu dia pertama Ibu masuk, duduk Ibu biasa ngajar di kelas 9 kan. Tasnya aja yang ada di kelas, anaknya mana nih.
Mhm. Sehari, 2 hari Ibu perhatikan, 3 hari Ibu perhatikan, tasnya ada di kelas. Hari terakhir, Ibu cuek aja, nggak nanya, nggak apa sama teman-temannya, diam aja. Kawannya sibuk, Bu, si itu udah keluar pula, Bu. Ya. Nah, tapi Ibu terus ngajar pakai HP nih. Nah, Ibu suruh satu orang, kamu videokan ya. Nah, teman kamu ke depan menjelaskan, kamu videokan. Heeh, Nanti edit. Oh, heeh. rupanya dia tahu. Wah, lain kali nih, Bu nih, ngajar satu orang nih. Kok saya nggak ditanya-tanya nih, katanya gitu kan. Heeh. Akhirnya hari terakhir, hari minggu keberapa dia duduk lah di dalam tuh kan. Mhm, Ibu perhatikan. Ibu cuek mhm. aja awalnya. Iya. Terakhir Ibu jalan-jalan perhatikan. Tumben ada orang di sini. Ibu Iya, biasa kosong, bangku kita kosong. kosong. Heeh. Ibu katanya gitu kan. Kenapa? Kata Ibu. Iya Bu, saya dengar dari teman-teman Ibu ngajarnya pakai HP. Ibu pakai video kan. Saya pengen lah Bu. Ah, udah mulai kan. Udah mulai. Oh, ada minat di Oh, situ. ada minat ya. Oke. Nah, besok Ibu kasih kamu tantangan. Kamu yang ini ya, videokan nih teman kamu presentasi.